Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teknik kompilasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Said Yuki Sumardi, NIM 2019-31056. Pertama, arti kata dari teknik kompilasi. Yang pertama, teknik. Teknik berarti metode atau cara. Yang kedua adalah kompilasi, yang berarti proses menghubungkan serta menerjemahkan sesuatu atau source program menjadi bentuk lain. Yang berarti teknik kompilasi adalah metode atau cara dalam melakukan pembacaan suatu program yang ditulis dalam bahasa sumber kemudian diterjemahkan ke dalam suatu bahasa lain yang disebut bahasa sasaran. Kemudian kita masuk ke translator. Translator kita akan membahas compiler dan interpreter. Translator berarti suatu program yang dimana mengambil input sebuah program yang ditulis pada suatu bahasa program atau source language ke bahasa lain atau the object on target language. Jika source language adalah high level language seperti COBOL, Pascal, dan Fortran, maka object language adalah low level language atau machine language. Translator seperti ini disebut compiler. Kenapa perlu translator? Yang pertama, dengan bahasa mesin, bahasa bentuk terendah komputer, berhubung langsung dengan bagian-bagian komputer seperti bit, register, dan sangat primitif. Yang kedua, jawaban atas pertanyaan ini akan membingungkan bagi programmer yang membuat program dengan bahasa mesin. Yang ketiga, bahasa mesin adalah tidak lebih dari urutan 0 dan 1. Yang keempat, instruksi dalam bahasa mesin bisa saja dibentuk menjadi microcode atau semacam prosedur dalam bahasa mesin. Yang kelima, bagaimana dengan orang yang tidak mengerti bahasa mesin? Ada beberapa translator. Yang pertama, assembler. Source code adalah bahasa assembly, object code adalah bahasa mesin. Pertama ASM, kemudian menuju ke assembler dan menghasilkan suatu objek code. Yang kedua, compiler. Source code adalah bahasa tingkat tinggi, objek adalah bahasa mesin atau bahasa assembly. Source code dan data diproses berbeda. Pertama source code, menuju ke compiler, kemudian compiler menghasilkan objek code dan data. Objek code dan data kemudian dieksekusi dan diproses kemudian menghasilkan suatu bahasa atau source code baru. Yang ketiga, interpreter. Interpreter tidak menghasilkan bentuk objek code, tetapi hasil transisinya hanya dalam bentuk internal, di mana program induk harus selalu ada berbeda dengan compiler. Source code dan objek code kemudian dikompil lalu menghasilkan suatu bentuk internal. Kemudian kita masuk ke perbedaan compiler dan interpreter. Compiler bisa menangkap berbagai kesalahan dalam satu program kode sekaligus, kalau interpreter cuma bisa menangkap beberapa kesalahan pada satu baris kode saja. Yang kedua, biasanya program yang dihasilkan compiler lebih cepat dari waktu pelaksanaan program dengan interpreter. Kemudian, kalau compiler menghasilkan kode antara atau objek code dan harus digabungkan atau di-link menjadi bentuk yang dapat dijalankan mesin atau komputer, kalau interpreter biasanya tidak menghasilkan kode antara. Selanjutnya, kalau hendak menjalankan program, hasil kompilasi bisa dilakukan tanpa kode sumber. Kalau interpreter butuh kode sumber. Selanjutnya, kalau dengan compiler, maka pembuatan kode yang bisa dijalankan mesin dilakukan dalam dua tahap terpisah, yaitu parsing atau pembuatan kode objek dan linking, penggabungan objek dengan library. Kalau interpreter tidak ada proses terpisah. Kemudian, kalau compiler membutuhkan linker untuk menggabungkan kode objek dengan berbagai macam library demi menghasilkan suatu kode yang dijalankan oleh mesin. Kalau interpreter tidak butuh linker.
Dan yang terakhir, interpreter cocok untuk membuat menguji coba modul, subroutine, dan program-program kecil, sedangkan compiler agak repot karena untuk mengubah suatu modul atau kode objek kecil maka harus dihasilkan penggabungan sebuah objek dengan library yang diperlukan. Proses kompilasi dikelompokkan dalam dua kelompok. Yang pertama, analisa. Program sumber dipecah-pecah dan dibentuk menjadi bentuk antara atau intermediate representation. Yang kedua, sintesa. Membangun proses sasaran yang diinginkan dari bentuk antara. Mungkin sekian saja dari penjelasan materi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.